apa namanya batang tarik dan batang tekan itu akibat beban normal atau beban searah dengan batang ya, searah dengan batang. Nah ini beban normal namanya ya. Nah ini kalau ini beban momen ya, jadi bebannya menimbulkan momen. Boleh Nah jadi. tegangannya pakai rumus ini, atau ada yang juga menulisnya momen dibagi W ya, momen dibagi W, di mana W itu adalah I per Y. Ya, I per Y. Nah, di sini dia gambarkan Y itu sebagai C. Ya, ada CY, ada C apa ini? Saya kurang gede nih. CX ya. CY dan CX. Nah, ini namanya kalau bahasa Belandanya ini weerstand moment ya. Jadi I per CY ini atau MXCY per I ini sebetulnya IX per CY ya aslinya ya. Nah, cuman untuk memudahkan apa rumusnya CY-nya naik ke atas. Ya. Kalau misalnya ditulis MX dibagi IX per CY terlalu banyak makan tempat ya. Tapi sama ininya, secara matematisnya sama ya. Nah, I per CY itu adalah weerstand moment ya, atau momen tahanan. Momen tahanan. Jadi tegangan akibat momen itu adalah momen dibagi momen tahanan. Nah, momennya MX ya, momen tahanannya adalah I dibagi C. Ya. Nah, di gambar ini kelihatan nggak ya CY-nya kurang gede ya? Kelihatan. Udah Pak, Kelihatan, lumayan kelihatan. Kelihatan, Pak. Cukup. Oke, cukup ya. Mata kalian lebih bagus lah dari saya ya. Ya, ini CY yang atas ini adalah jarak dari garis normalnya kepada flange atas. Ya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini kan dia tegak ya. Tegak ini ditidurkan itu pakai CX. Pakai CX ya. Nah, ini weerstand momennya ini di sini kalau biasanya buku-buku lama itu dia nulisnya W. Nah, ini buku mungkin agak baru ya, orang muda nulisnya. Ini dosen ITB ya. CX, SX ini sama dengan W ya. Atau ini ya, sama saja. Tergantung penempatan profilnya. Jadi, apa namanya, inersia dari penampang ini dibagi dengan apa namanya jarak dari serat teratas sampai ke garis normalnya itu adalah momen tahanan. Nah, ini saya pengen nanya ini. Kira-kira momen tahanannya antara gambar satu ini, paling kiri saya, tengah dan paling kanan, mana yang paling besar momen tahanannya? Ada yang bisa jawab nggak ya? Jawab aja sebisanya ya. Nggak ada pidananya ya. Ya, silakan kalau ingin jawab. Yang tengah, Pak. Yang tengah. Yang tengah. Ada yang jawab yang tengah ya. Momen tahanannya yang terbesar adalah momen apa? Yang tengah. Bagus ya jawabannya. Apa namanya? Langsung diberikan. Nah, tapi kita analisa ya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat lain. Setuju Pak yang Monggo. tengah. Ya, oke. Nah, sekarang momen tahanan itu kan adalah inersianya dibagi jarak ya. Jarak dari serat atas kepada garis normal ya. Nah, kalau kita lihat inersianya
inersianya ini anggap aja ini dulu biar gampang ya. Ini adalah 4 persegi ya. Anggap 4 persegi. Nah, kalau 4 persegi itu I-nya apa kemarin saya kasih tahu? 1/12 BH ada yang hafal nggak? Apa ingat nggak? Kalau Ya. ini 4 persegi, 12 BH kuadrat. 1/12 BH pangkat 3. Pangkat 3, Pak. Ya. Nah, jadi inersia itu adalah 1/12 B. B-nya ini adalah lebar ya. Dikali H pangkat 3. Dikali H pangkat 3. Nah, berarti apa? Semakin besar H-nya kan kelipatannya makin gede ya. Karena H pangkat 3. Gitu. Nah, kalau H pangkat 3-nya makin gede, berarti inersianya sangat beda sekali ya. 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 Jadi misalnya nih yang kiri ini H-nya ini tingginya ya. Tingginya ini misalnya 10. Ya. Misalnya ini 10 tingginya. Sementara yang ini ya mungkin berapa ini kira-kira anggap 5 lah ya. Ya 5 ya. Nah, ini saya mau tanya sama Putri Kelly ya. Kathy, Ya. Pak. Hah? Putri Kathy ya. Oke. Ya, ini kena ada yang Putri Kelly juga ya. Ya, betul, Pak. Di kelas berapa ya? Gedung 1, Pak. Oh, gedung 1. Oke, kenal ya. Masih bersaudara atau gimana? Tidak, Pak. Oh, kebetulan mirip ya. Beda orang tua, Pak. Oh, beda orang tua. Ya. Oke, mohon maaf ya. Jadi ini kan inersianya kita anggap 4 persegi 1/12 B H pangkat 3. Iya, Pak. Nah, H-nya yang ini adalah 10, sedang H yang ini kita anggap 5 ya. Ya, karena kelihatan pendek ya, lebih pendek ya. Iya. Nah, wah ini kita breakout lagi nih. Ya, gangguan ini memang. Time out, Pak. Time out. Hah? Time out. Time out ya. Ya, jadi susah. Ya, diamin aja lah, nanti balik lagi lah. Ya, ini kita terusin aja dulu. Ya, ini kalau misalnya ini hanya 10, hanya ini 5, berarti 1/12 B H pangkat 3 adalah 1/12 B dikali berapa yang ini? Yang paling tinggi ini. Oh, Kali 10 pangkat 3 kan? iya. Nah, jadi berapa? 10, 100, 1000. 1000 kan? Iya. Ya, jadi 1/12 B dikali 1000. Ya kan? Nah, kadang yang tengah 1/12 B dikali Ngajar. Iya. Amel nggak usah ngajar lah. Selamat pagi bapak-bapak. Malahan Pak Ek tak kelihatan. Aku Patri. Bapak-bapak udah nunggu dari macet ribut kayaknya hari ini mahasiswa jadi bingung ini kalau gini. Rusuh. Pagi keluar. Jadi ada di gedung. Najam juga keluar juga. Oh ya. Di kelas semua ini. Dikeluarin semua nih kita nih biar ngobrol. Keluarin nih. Halo Pak Widi. Selamat pagi Indonesia. Turun. Ibu Isti. Ada Ilham, Hari, Pak Jonathan. Rijal, Pak Agung, Pak Eko, Pak Sutikno. Tarik sis. Pak Najam. Nah, ini foto di mana tuh? Udah Pagi tuh. Stephen. Bu Isti. Tarik sis. Kevin. Dewi, Tanang, Ilham. Aku S2, ke S2. Jauh head. Tarik sis. Mongko. Bella. Aqua, Tarik sis. Ame. cireng. Ayam bakar. Kacang rebus.
Bener. Rebus, jangan rebus. Eksplorasin. Ketahuan zaman Nih, Jon. udah tua tuh zaman dulu gitu ya. Minum dulu, ngeteh dulu, ngeteh. Boleh. Ngeteh dulu. Adminnya kemana nih, admin? Mohon maaf kepada para dosen semuanya, sedang ada perbaikan Zoom-nya. Perasaan dibuka close room malah banyak yang dagang ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, sekitar 5 menit ya. Halo. Aku teh manis. Ayo aku teh manis. Wah, emang di bengkel ada aqua. Apanya satu Pak? Pak, itu foto saya belakang Pak, backgroundnya itu foto tahun lama tuh Pak, kenangan lama Pak. Pak Nanang masih muda. Ini Pak Rudi toh. Oh iya, Pak Rudi Bu. Itu foto lama itu kenangan lama, pengen lagi. Admin, ayo please. Oke, dibuka kembali ya. Mohon maaf menunggu jam. Satu S2, satu KS2. Oke. Si Mas Ali. Mas. Tadi kok tiba-tiba pindah ke terminal ya? Tarik sis. Berarti transit itu, transit. Lu mau kemana dulu? Aqua. Takut banget. Lucu banget. Aqua. Bapak mau izin ke kamar mandi dulu ya, Pak? Oh ya, monggo. Ini saya juga lagi ada trouble ini. Oh iya Pak. Itunya sharingnya nggak kelihatan ya? Belum Pak, belum kelihatan Pak. Iya, Belum. makanya bingung. Belum ada yang timbul, Pak. Iya, kok jadi menghilang ya? Apa mau saya yang share screen? Bentar ya, saya recovery dulu. Mana ini? Ini gara-gara tadi nih. Atau share-nya diulang lagi ya? Ngapain deh? Coba doang, hebat tuh nggak bisa juga. Bisa ternyata ya. Oh tadi lu bukan bapaknya? Bukan, ini ada yang dosen cadangan. Asdos Pak. Asdos ya. Oke, ini udah kelihatan ya? Belum Pak. Jelas Pak, sudah jelas. Udah oke. Ada yang jelas, ada yang belum ya. Kalau yang belum berarti listrik belum bayar itu. Waduh. Pakai token Pak. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya inersianya itu 1/12B H pangkat 3. Nah, yang satunya 1/12B dikali 1000, yang satunya 1/12B dikali berapa ini? 625, Pak. Bukan, ini kan 10 tingginya, yang ini 5. Kalau 5 pangkat 3 berapa? 625. Oh, 625 ya. 125. Oh iya 625 betul. 125. 125 Pak. Tar 5 kali 5 25. Kali 5 125. Iya. Oh 125 betul. Waduh, ini kalau dagang rugi ini. Oke. Yang ini 1/12B dikali 125. Yang ini 1/12B dikali 1000. Ya. Gedean mana? Yang 1000. Nah, gede yang 1000 kan? Iya. Nah, berarti inersianya lebih gede yang paling kiri ini. Ya kan? Iya. Dikali 1000, yang ini hanya dikali 125. Itu. Nah, sehingga momennya itu
yang terjadi ya, momen yang terjadi adalah tegangan, ya, kembali ke atas tadi, tegangan itu sama dengan momen dikali C-nya dibagi I. Nah, kalau I-nya semakin besar, berarti tegangan yang terjadi makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Nah, makin kecil. Berarti apabila struktur baja kita mengalami tegangan yang lebih kecil, kita hanya memerlukan dimensi yang kecil saja. Ya kan, tegangannya kecil, ngapain gede-gede ya kan? Iya. Nah, jadi dengan mengatur posisi ini, walaupun ini ukurannya sama, tapi dengan ngatur posisi, inersianya jauh banget bedanya. Ya. Jadi mengatur posisi dari komponen elemen kita ini itu penting sekali agar tegangan yang bekerja menjadi kecil. Ya. Jadi ini kita mengenal profil-profil ini, kita harus tahu bagaimana menempatkannya pada struktur kita. Ya. Nah, begitu juga ini yang profil kanal ini ya, profil kanal ini kalau dia dibalik terbuka ke atas atau ke bawah, itu inersianya jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil. Nah, sehingga inersia yang besar adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga ada yang bertanya nggak sampai di sini? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi yang kita perlu catat di sini bahwa yang pertama, momen itu menentukan tegangan yang terjadi pada batang lentur ya. Nah, kemudian tegangan yang terjadi itu sangat tergantung dengan besarnya inersia. Nah, kalau inersianya makin besar, tegangan yang terjadi makin kecil. Nah, sedangkan untuk mendapatkan inersia yang besar supaya tegangannya kecil itu tergantung posisi ya. Posisi dari profil kita ini ya. Kalau elemen yang sama, profil yang sama kita salah naruhnya, itu langsung berubah inersianya. Padahal profilnya sama. Nah, jadi kita betul-betul hati-hati ya. Nah, yang kedua, untuk balok dengan pengaku lateral yang memenuhi syarat dan kelangsingan elemen-elemen penampang lebih kecil dari lambda P berlaku berikut ya. Untuk kita ambil profil yang tadi yang paling besar tadi ya. Kalau untuk yang nomor 1 ini menggambarkan bahwa momen yang terjadi itu masih lebih kecil daripada momen lelehnya ya. Momen leleh. Momen leleh itu artinya momen berapa yang terjadi sehingga profil kita sudah meleleh ya, sudah terjadi sendi plastis ya. Nah, untuk gambar 2 ini adalah momen yang terjadi itu sama persis dengan momen lelehnya. Nah, sedangkan yang nomor 3, ini momennya sudah lebih besar daripada momen leleh, tapi masih lebih kecil daripada momen plastis. Artinya belum seluruhnya mengalami sendi plastis ya. Nah, yang keempat adalah momennya seluruhnya sudah merupakan momen plastis. Kalian paham nggak ini ya? Paham nggak kira-kira nih? Pak, maksudnya plastis itu apa ya, Pak? Nah, plastis itu artinya sudah putus ya. Sudah putus. Kamu ingat nggak diagram tegangan regangan pada baja?
yang apa pertama naik, sudah itu ada kayak apa tak 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 tak, udah itu naik lagi melengkung, putus gitu kan. Nah, nah jadi waktu dia tak 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 itu dia sudah terjadi yield ya, sudah meleleh. Sudah meleleh, sudah itu terjadi strain hardening ya. Strain hardening itu artinya apa? Tegangannya nggak ditambah, tapi dia berdeformasi. Berdeformasi terus sampai putus. Ya. Berhasil. Mungkin start ya, mungkin saya bisa kasih lihat di atas ya. Ini penting sekali ya kalau kita belajar baja. Belajar baja mungkin di bagian atas ya. Seingat saya ada ini gambar apa namanya? Diagram tegangan regangan. Bentar ya. Nggak tahu di buku ini atau di buku lain ya. Nah ini dia nih. Ini ya. Nah ini pada titik 700 ini sudah terjadi yield ya. Kuat lelehnya 700 sudah tercapai. Nah kemudian dia terjadi sendi plastis ya. Sendi plastis meleleh ya, meleleh. Nah, sudah itu di sini terjadi namanya strain hardening ya. Strain hardening. Kemudian terus sampai putus ya. Sampai putus. Nah, ini masing-masing baja apa namanya karakternya berbeda-beda ya. Nah, kalau ini yield-nya 700, ini 350, ada yang 240. Tapi peristiwanya hampir sama ya. Jadi terjadi leleh, kemudian dia apa? Terbentuk sendi plastis, kemudian terjadi strain hardening sampai plastis seluruhnya putus ya. Nah, ini kan udah pernah dibahas ya sebelumnya ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi. Ini sebelum saya izin ya, ada Monef ya. Loh, kok nggak ketemu ya? Di halaman berapa ya? 60 berapa? Kayaknya nggak sampai segini ya. Tar kelebihan ini. Kalau nggak salah bab 5 ya. Halaman 62, Pak. Halaman Oh, iya, 62 ya. Oke. Oke, sip. Thank you. Nah, jadi ini ya. Jadi waktu dia apa namanya momennya itu masih di bawah momen leleh, dia masih berbentuk elastis ya, elastis penuh. Nah, yang tadi garis grafik tadi itu yang lurus saja itu ke atas, belum terjadi plastis ya, belum leleh ya. Nah, ini adalah yang kedua ini, nomor 2 ini, lelehnya sudah mulai tercapai ya, sudah tercapai ya. Jadi ini adalah maksimumnya. Di atas ini sudah terjadi plastis, di bawah ini full elastis ya. Nah, ini kondisi elastis maksimum ya. Nah, kemudian walaupun dia masih ditambah tegangannya, ini yield-nya tidak terlampaui ya. Yang berkembang adalah plastisnya. Sampai posisi keempat, seluruh penampang mengalami plastis. Artinya sudah tidak ada lagi penampang yang mampu menahan beban. Nah, kalau sudah tidak ada yang menahan, ya berarti failure ya. Failure, runtuh dia. Nah, jadi waktu kita belajar karakter baja dulu, jangan lupa itu diingat terus ya. Diingat terus, karena itu akan terbawa terus ya. Jelas ya sampai sini ya? jelas, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Ya, jadi itu karakter. Nah, karakter ini tidak terjadi pada beton ya. Tidak terjadi pada beton. Jadi pada beton itu kalau misalnya dia sudah melampaui elastisnya, dia langsung failure. Nah, inilah keistimewaan baja ya, keistimewaan baja.
Jadi dia mengalami leleh, walaupun dia leleh dia masih bertahan. Belum ambruk ya, belum failure ya. Sampai seluruh penampangnya mengalami plastis. Ya. Nah, tetapi kalau kita sebagai apa ya, jangan sampai nunggu plastis ya. Artinya paling tidak kalau kamu lewat jembatan sudah lendutannya udah besar, ya jangan lewat jembatan itu lagi ya. Karena nggak lama lagi terjadi plastis seluruhnya akan ambruk ya. Nah, jadi kalau kita mendesain itu sebaiknya yang mana kita patokan kita. Patokan kita yang mana? Kondisi 1, 2, 3, atau 4? Nah, siapa bisa? Kondisi 1 ya, Pak. Kondisi 1 itu terlalu boros. Oh, boros. Boros Dua. karena Jawab aja dulu. Dua apa? Dua. Dua, betul. Jadi kondisi 2 ini yang paling efisien ya. Dia maksimum, jadi kemampuan bajanya kita maksimumkan, tapi belum ambruk. Ya, maksimum tapi jangan sampai ambruk gitu ya. Nah, inilah kondisinya ya. Nah, boleh kita mendekati 1, tapi tidak terlalu jauh dari 2 ya. Tidak terlalu dari 2. Jadi misalnya tegangan lelehnya misalnya 400 megapascal. Ya. Nah, kalau yang ini misalnya 200 megapascal. Kalau yang ini pas 400 megapascal nih, leleh nih. Nah, kalau kita desain misalnya 380 megapascal, itu bagus, ya. Jangan pakai yang 200 megapascal. Masih kuat, tapi kita nggak kasih beban yang dia mampu ya. Jelas ya kayaknya ya. Jelas, Pak. Jelas, Iya, Pak. Pak. Ya. Nah, sekarang kita masih ada 12 menit lagi ya. Karena rapatnya online juga, jadi enaknya gitu ya. Cuman nggak enaknya itu rapat melulu ya. Jadi mentang-mentang online rapat melulu ya. Sama Pak, kita kuliah terus. Nah iya, makanya saya juga stres juga. Ini saya ngajar terus nih Senin sampai Jumat. Masya Allah, saya bilang ini benar-benar ya. Itu kewajiban. Jadi di rumah tapi badan saya makin kurus ya. Oke. Nah ini tentukan ya, nanti ini udah kalian buat tentunya. Udah kalian buat. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Nah ini gambaran sendi plastis ya. Ini gambaran sendi plastis. Nah untuk gambar ini ada pertanyaan nggak nih? Kita ngisi waktu 11 menit lagi ya. Jadi ini gambarnya disederhanakan ya tadi. Dia momen lelehnya di sini. Nah, dia masih ada kemampuan ya untuk bertahan sampai terjadi plastis ya. Oke. Nah, kalau yang ini jelas nggak nih? Jelas nggak nih? Belum, Pak. Itu langsing maksudnya gimana, Pak? Nah, langsing itu ya kayak ini ya, kayak ya apa ya? Ya langsing jadi kurus gitu ya, apa namanya ya, langsing. Iya, Pak. Jadi langsing itu kurus ya. Artinya dia itu walaupun kuat, tapi kalau langsing ya gampang meleot ya. Meleot. Nah, jadi struktur yang bagus itu posisinya harus kompak ya. Kompak, artinya dia kuat dan juga batas kelangsingannya tidak terlampaui gitu ya. Nah, ini ada contoh ya.
Contoh. Ini Pak Sindur ini dosen ITB ya. Nah, ini key ultimate ini artinya dia key yang sudah menggunakan tegangan ultimate dari bajaknya ya. Bukan menggunakan tegangan elastis ya. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau kita menggunakan baja, masih memakai tegangan elastis itu boros ya. Boros. Jadi kita pakainya di sini adalah bebannya beban ultimate. Jadi bukan beban elastis. Sehingga momennya adalah momen ultimate. Mudah-mudahan minggu depan kita nggak ada rapat lagi. Nanti saya akan beri gambaran lebih detail. Pas ya. Oke, Pak. Nah, tapi sebelum kita break ya, karena ada rapat, ada pertanyaan nggak nih yang basic ya, yang basic sekali. Kalau contoh-contoh ini kan agak lama ya gambarkannya ya. Tapi kalian bisa ikutin ya contoh ini ya. Iya, Pak. Bisa ya. Ya mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Nah, harusnya kita sudah masuk ke chapter berikutnya. Nah, ini mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya mohon maaf sekali nih karena ada undangan. Undangannya juga mendadak ya, baru tadi pagi ya. Minta ampun saya benar-benar. Ya kadang-kadang kita kan jadi nah, bahan ini kan makin lama makin nambah ya. Kalau ini kita nggak tuntas, sementara kita harus ngelompat lagi, ya nggak baik ya. Oke lah kalau begitu sudah. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Masih ada 7 menit ya? Masih, Pak. Belum ya? Belum bermunculan. Iya. Belum bermunculan. Belum tahu Pak mau nanya apa. Oh iya. Nah ini di sini ada leleh pada flange. Nanti ya. kita Terjadi lipat pada web ya. Ini yang tengah ini namanya web ya. Nah ini torsi ya. Torsi dia terguling. Ya. Ini beban terpusat pada profil ya. Jadi kalau bebannya di sini, dia bisa terjadi seperti ini. Nah, nanti kita bahas lah. Oke, Pak. Ini dari referensi-referensi yang saya peroleh, baik buku cetak maupun elektronik ya. Saya mendapatkan ini yang terbaik ya. Ini terbaik ya. Jadi kalian jangan sampai tidak baca referensi yang ini ya. Jadi kalau kalian sepakat, patokan kita referensi ini, tapi jangan hanya cukup di sini. Ya. Referensinya harus ditambah dengan referensi lain. Nah, karena kalau Pak Yanuar dengan Bu Erlina itu dia pakainya bukunya Pak Wir. Ingat nggak kalian bukunya warna merah? Yang bahasa Inggris, Pak. Oh, Indonesia, iya. Indonesia. Oh. Indonesia. Kemarin Pak Yanuar bahasa Inggris semua, Pak. Iya, Oh, Pak, Inggris kayak juga. gitu. Iya. Oh, karena dia pengen sekolah ke luar negeri, jadi mungkin latihan bahasa Inggris ya. Pantes. Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Kira-kira referensinya mirip-mirip ini atau lebih enak dipahami? Ini lebih enak, Pak. Lebih enak kok ini. Lebih enak ya, oke. Nah, jadi ini kita bertahan aja pakai ini sebagai referensi utama lah istilahnya ya. Nah, yang lainnya boleh sebagai tambahan. Nah, istilahnya begini, jadi misalnya seperti tadi saya gambarkan, dia pakai istilah-istilah agak beda. Nah, tapi saya harus jelaskan bedanya di mana sehingga nanti kalian nggak bingung kalau baca buku satu dengan yang lainnya ya. Seperti tadi ya, where stand moment itu kan kalau buku-buku lama pakai W. Nah, kalau dia sini pakai S ya kan. Nah, kalian jangan bingung, itu kan masalah istilah aja ya. Ini mau ditulis W, mau ditulis K, mau ditulis S, nggak ada masalah ya.
Jadi kalian jangan bingung, ini bisa jelasin lah. Nah, yang penting apa ini? Ini adalah momen tahanan. Momen tahanan. Momen tahanan itu diperoleh dari mana? Adalah dari inersianya dibagi jarak antara garis normal kepada flange atas. Ya. Nah, ini juga ada yang nulis Y, ada yang nulis T, ya silahkan aja, nggak ada masalah. Ya, yang penting dia inersianya dibagi jarak antara normal dengan flange atas. Nah, ini ada yang mengistilahkan namanya lengan momen, ya silahkan aja ya. Istilah-istilah itu kadang-kadang masing-masing orang punya istilah sendiri. Nah, yang ada kita pusing ya kan. Ya, yang mending kita tahu apa sih itu sebetulnya. Itu aja ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan kira-kira ya kalau misalnya ini kan rapat jam 9. Kemungkinan selesainya sekitar jam 11. Kita mau masuk lagi atau kalian mendingan belajar yang chapter berikutnya ya? Gimana? Halo? Belajar itu belajar sendiri, Pak. Ya, kamu baca sendiri ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Bab 6-nya, Pak. Ya, bab 6 betul. Bab 6-nya. Atau kita masuk lagi? Kalau masuk lagi bahas apa, Pak? Bahas ya ini kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak masuk bab 6. Gimana? Atau kalau tanggung ya percuma ya baru mulai stop lagi ya. Karena kamu habis ini ada kuliah nggak? Gimana Ray? Abis ini nggak ada kuliah sih, Pak. Wah enak dong. Oh cuman saya yang ada kuliah ya. Iya, saya asis, Pak. Tapi tugas Iya, banyak, iya. Pak. Saya juga ada mau asistensi, Pak. Oh ya oke. Oke, jadi gini aja. Kalau misalnya nanti saya WA ya, kalau nggak salah Aulia masih ada Iya, nomornya di saya. Kalau misalnya jam berapa ya, kita jangan terlalu mepet lah. Misalnya jam 10:30 saya udah keluar, udah bebas, saya WA ya. Iya, Pak. Nanti saya lihat tuh tanda-tandanya mau selesai gitu ya. Gini aja deh, nanti jam 10. Jam 10 saya lihat tanda-tanda, wah ini kayaknya nggak lama nih selesai, nanti saya WA ya. Iya, Pak. Nah, karena kalian mungkin ada yang nyambung tidur lagi atau gimana ya. Iya, Pak. Kalau mendadak nanti repot. Iya. Oke, jadi jam 10 tunggu dari Aulia ya. Nah, kalau misalnya saya tidak menghubungi Aulia, berarti saya sibuk sekali di rapatnya. Iya, baik, Pak. Ya, berarti kalau jam 10 atau jam 10 sampai 10:04 saya nggak ngubungin, berarti kalian belajar sendiri aja ya, baca bab 6 ya. Iya, baik, Pak. Ya. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. Saya pindah ke ruang rapat ya. Iya, Baik, mari, Pak. Pak, mari. Pak, mau nanya, Pak. Ya, oke, masih ada 1 Kita menit. ada tugas nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, tugasnya mereview ya. Maksudnya, Pak? Mereview ini, jadi kamu baca sampai kamu jelas, kemudian kamu bikin resumenya. Tugasnya itu adalah membuat resume. Bab 5 ini berarti, Pak. Betul. Nah, resume itu adalah catatan kamu. Istilahnya kan kalau kita kuliah selama ini kan ada catatan. Oh Nah, iya, ini Pak. kalau nggak ada catatan nanti kamu UTS, UAS bingung kan? Iya, Pak. Nah, jadi saya akan lihat catatan kamu melalui tugas itu. Oh, ini anak udah ada mantap nih. Ya berarti kita tinggal UTS atau UAS. Tapi kalau kamu nyatetnya kurang bagus, nanti saya bahas lagi. Oh, ini kayaknya anak nggak ngerti nih. Ya kan? Nggak ngerti. Nah, jadi itu ya. Jadi tugasnya itu berupa kamu mereview, mempelajari, kemudian hasil belajar kamu itu kamu tuangkan dalam bentuk resume. Ya. Nah, yang kedua, resumenya itu saya sangat berharap jangan hanya dari satu referensi. Ya. Nah, di situ nanti yang membuat kamu nilai tugasnya itu beda.
Kalau kamu mengerjakan ini dengan baik, itu nilai maksimumnya adalah 8. Ya, 80. Jadi kalau kamu ngerjakan ini sama semuanya, ya udah maksimum 80. Tapi ada satu mahasiswa yang kreatif, dia cari bahan lain. Ya kan? Misalnya seperti tadi, ini adalah S, di tempat lain istilahnya W. W itu adalah where stand moment atau momen tahanan. Nah, kamu nambah itu, kamu bisa dapat 100. Gitu. Nah, sehingga nanti kalau ujiannya jeblok, kamu masih punya peluang dapat A. Paham, Rey? Ya Pak, oke Pak. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di ujian kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Iya, Pak. Ya, waktunya 90 menit, ya pas kamu lagi butet ya kan. Ya udah. Betul, Pak. Tahu-tahu dapat 60. Nah, kalau misalnya tugas-tugas kamu dapat 100, tambah 60 masih dapat A kamu. Ya, tapi jangan 60 lah, ngapain ya kan 60. Ya, mentok-mentok ya 70 lah. 70, kalau kamu tugas-tugasnya 100, ya udah A+. Ya. Amin. Makanya mahasiswa saya itu, orang-orang suka bingung. Kalau saya rapat jurusan, ini muridnya Pak Fotri kok A, B, amin. A, amin. Paling rendah dapat B. Ya karena mereka itu memang bisa ya. Masa orang bisa nggak dikasih nilai bagus ya? Setuju ya Brian ya? Iya, Pak. Oke, ini Brian atau Brian? Mana baiknya, Pak? Mana baiknya? Jadi saya dulu ada pemain bola ya namanya Brian Laudrup ya. Keren tuh, Pak. Nah, itu orangnya ganteng benar ya. Amin. Itu mainnya tuh bagus sekali ya, teknik. Cuman agak beda main ini ya. Iya. Jadi Brian Laudrup itu pemain internasional, pemain dunia. Kurang kalau teknik main bola gitu. Itu bagus sekali ya. Nah, dia simpatik orangnya. Jadi saya ingat Brian Laudrup ya. Itu orang Denmark ya. Iya, Nah, Pak. kebetulan saya sekolahnya kan di Denmark, jadi saya ngefan sama dia. Oh, Ya, keren. Kalau Pak. saya Kobe Bryant, Pak. ya. Tapi ngefan ya, bukannya naksir ya. Iya, Pak. Bahaya ya. Idola ya, Pak. Kalau saya naksir Brian Laudrup, bahaya. Oke, kalau gitu saya segera masuk ke ruang sebelah ya. Pak, Kalian- ini dikirim via apa Pak? Email Pak? Via WA boleh, email boleh. Berarti pribadi ya Pak? Oke deh. Ya, pribadi Pak. aja. Baik Pak, Pribadi aja. selamat rapat Pak. Baik, Pak. Oke ya, mohon maaf ya. Iya nggak Iya, apa-apa Pak. Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sampai jumpa lagi. apa-apa, Pak. Ya. Kira-kira doa kalian saya rapat sampai jam 11 atau sampai jam 10? Sampai Jam selesai Sampai semuanya lah Pak. selesainya, Pak. Sampai selesai semuanya, Pak. Sebisa Bapak aja. Iya, Pak, nggak usah terburu-buru kok, Pak. Santai aja Pak. Nah, karena rapatnya nasional ya, jadi rapat. Oh, kayak bisa lama deh Pak. Ya kelihatannya sih begitu. Cuma saya kan nggak bisa memastikan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya. Iya, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Selamat belajar dan jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Juga Ya, Pak. jaga kesehatan ya, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat, Pak. Stop share ya. Oke, Iya Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Keren, Pak. Siap, Pak. Live room. Gimana tuh Brian? Ngobrol apa sih? Ya.